Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu azza wa jalla yu'ti ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Nusurakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Nawaina ta'lima wa ta'allum والنفع والانتفاع والمذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita lanjutkan pengajian kita, yaitu membaca kitab Sahih Bukhari, yang mana kebiasaan orang soleh ketika di bulan Rajab itu membaca kitab Sahih Bukhari. Dan kita di sini kadang mungkin mampu membaca kitab Sahih Bukhari karena sangat waktunya yang dibutuhkan sangat panjang. Jadi kita baca kitab Tajridus Shorih, yaitu Mukhtasar Bukhari, yaitu kitab ringkasan Sahih Bukhari. Jadi pada malam ini kita membaca kitab Sahih Bukhari, yaitu ringkasannya Tajridus Shorih, yang mana orang-orang soleh dulu, para salaf, ketika bulan Rajab sebulanan penuh itu membaca kitab Sahih Bukhari. Maka itu kita kadang hendak luput daripada barakah dan tidak mau luput daripada barakahnya ilmu dan barakah daripada orang-orang soleh terdahulu. Jadi kita ini ngikut aja kepada orang-orang soleh terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis, melanjutkan pembacaan kitab yang setiap hari kita baca, tapi di pengajian ini melanjutkan. Jadi hadis ini kita baca, kalau antum kan ada biasanya Al-Bakir baca seorangan di rumah. Kalau yang nak menggenii, membantui, silahkan ba'da isya itu kita baca biasanya seorangan. Kalau ada yang umpat silahkan. Biasanya ada aja kawan-kawan yang mengawani. Dan ini kita meneruskan hadis yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-71 atau 64. An Aisyah radhiyallahu anha an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata beliau, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan atau kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di akhirat, yufaqihu fid din, Allah Ta'ala akan pahamkan orang itu tentang ilmu agama. Jadi orang itu kalau dikehendaki Allah Ta'ala baik, hidupnya itu dihabiskan untuk sibuk mencari ilmu agama. Artinya apa? Memahami apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan memahami apa saja yang Allah Ta'ala larang. Itu tanda orang itu hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, wa inna ma ana qasim. Aku ini, kata Rasulullah, hanyalah orang yang membagi.
membagikan ilmu. Wallahu azza wa jalla yu'ti, tapi Allah Ta'ala yang memberikan ilmu itu. Jadi tugas kita ini mencari, tugas kita mencari ilmu, dan tugas kita untuk memahami ilmu. Ketika kita tidak diberikan pemahaman oleh Allah Ta'ala, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yu'ti, Allah Ta'ala yang memberi kepahaman tadi. Jadi masalah ilmu ini, halnya ilmu itu berkata, hal itu keadaan ilmu itu berkata. Seandainya ilmu itu bisa berpandir, niscaya dia akan berucap seperti ini, a'tini kullak wa'tika ba'di. Kata ilmu, berikan semua waktumu untukku, wa'tika ba'di, niscaya aku akan berikan sebagian untukmu. Jadi kita hanya hadir ke sini dari rumah siap sudah. Niatnya i'tikad kuat sudah, ingin hadir ke majelis. Ketika di majelis ilmu beradab, adabnya dilaksanakan serius. Yang serius seperti itu pun kata ilmu u'tika ba'di, aku berikan sebagian saja. Apalagi kita mencari ilmu kada pakai adab, kada pakai akhlak. Di majelis ilmu serius, kada begayaan. Nah, jadi ini peringatan untuk kita juga, para ulama, untuk para orang-orang yang berdakwah. Kalau Al-Fakir bukan ulama, tapi Al-Fakir ini berdakwah, mengajak antum untuk semangat mencari ilmu. Jadi orang-orang yang berdakwah itu perlu diperhatikan. Di majelis itu terlalu banyak lucunya kah banyak ilmunya? Tadi dikatakan ilmu, a'tini kullak wa'tika ba'di, kau berikan semua waktumu untukku, aku sebagian aja memberikan ilmu tuh. Kada semuanya juga kita dapat, sedikit kita dapat. Nah, kayak apa kita di majelis itu tatawaan, lakak-lakak tatawaan. Nah, maka itu perlu diperhatikan untuk kita semuanya. Apabila kita mau undang ustadz, mau undang penceramah, mau undang tuan guru di masjid atau di musola atau di langgar, itu perlu diperhatikan. Ini ustadznya ketujuh belucu kah atau serius? Bukan kada boleh. Bila ustadznya itu ketujuh belucu, jangan diandak di masjid, yalah. Jangan diandak di musola. Adabnya kada ada kita lawan masjid, lawan musola. Maka panitia di situ berperan. Mencari, bila gurunya ini lucu, misalnya bila kadang mencari tuan guru yang lucu, majelis ini kada berisi. Acara misalnya maulid atau acara Isra Mi'raj, apabila kadang yang lucu kada berisi, maka cari tuan guru yang lucu, jangan ada di masjid, di halaman masjid. Jadi kayak itu caranya, supaya kita tetap terjaga adab ini murni. Adab kita serius aja sebagian aja dapat. Maklumlah akhir zaman ini, umat-umat di akhir zaman munnya kada berlucu, kada ketujuh, maka kada apa-apa, cari aja nama lucu, tapi masih dalam koridor mencari ilmu. Artinya di situ yang disampaikan pesan-pesan Islam, pesan-pesan nasihat-nasihat Islam, wasiat takwa. Jadi orang berdakwah itu atau berceramah itu, misi itu harus tercapai. Yang pertama, mengingatkan orang tentang nikmat Allah Ta'ala. Jadi isinya nikmat Allah Ta'ala, iman, Islam itu diingatkan. Kemudian wasiat takwa. Kemudian di dalamnya menjaga adab, mengingatkan nikmat hidayah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu ilmu. Maka dengan ilmu yang seperti itu, insya Allah hidup kita tertuntun bujur-bujur tuh lawan Allah Ta'ala. Ada kisah-kisahnya aja tuh. Jadi kita, wah ini banyak ustadz karbitan tuh banyak. Alhamdulillah banyak media sosial ini
menjadi mudah kita mendapatkan ilmu kan kayak itu. Tapi di sisi lain banyak ustadz-ustadz yang ilmunya kada mumpuni dan ia kada bersanad dan ia kada berguru, atau bergurunya paling setahun, 2 tahun, 3 tahun berceramah wani. Dari mana dapatnya? Dari YouTube. Di sisi lain ada mudaratnya. YouTube itu bakal bermunculan dajjal-dajjal kecil ini, ulama-ulama palsu. Jadi ulama itu ada 2, ulama akhirat, ada ulama dunia, atau kata lain ulama khair, ulama su. Kalau ulama khair ngajak kita ke surga, bujuran. Kalau ulama su membawai kita kepada surga-surgaan, surga incaan. Kalau ulama su itu masih berilmu, dia ilmunya pas dan dia berguru, tapi dia tujuannya salah. Itu ulama su. Sudah dikatakan Nabi lebih takut jar Nabi daripada Dajjal. Nabi itu lebih takut kepada umatnya ketimbang Dajjal. Siapa itu? Ulama su, yaitu ulama nang salah, ulama nang ketujuh membohongi umat, toleransi, akhirnya bertahlilan di tempat-tempat ibadah orang kafir. Nah ini siapa, gawian siapa kalau bukan ulama? Kalau bukan ulama kada wani orang-orang awam tuh bertahlil di tempat-tempat ibadah seperti itu. Kalau bukan karena ulama, kada pacangan wani orang-orang awam ini seperti itu lancang. Maka dari itu kita harus koreksi, cari ilmu yang bujur, serius. Walaupun ada aja belucu-lucunya lucu itu kayak garam, uyah. Ilmu isinya itu kayak tepung. Bila kita baulah wadah itu banyak galapung, kawan, banyak uyahnya. Harus banyak galapungnya. Bila banyak uyahnya, kacau sudah. Bila banyak tertawaannya aja di majelis, hati-hati. Binasa sebertaan. Bahkan gurunya yang paling berbahaya. Yang paling bahaya gurunya. Makanya kita diminta kapan buka majelis ada bebiniannya. Kita bukan kada hendak, cuman kita menjaga di situ kada wani. Kalau di situ kada terlaksana hukum-hukum syariat nang bujur, larangan-larangan dilanggar, maka yang berdahulu masuk neraka tuan gurunya. Bayangkan di sini kalau bebinian diizinkan, sementara kita persiapannya belum matang, saling melihat satu sama lain. Melihat itu dengan hawa nafsu, dengan syahwat, dosa. Setiap satu orang gurunya dapat kiriman. Itu yang kita khawatirkan. Maka kada sembarangan kita. Nah itu kita kada munafik. Pasti itu semua kita ini kalau nyawaras pasti berisi nafsu syahwat. Bila melihat bebinian pasti sudah. Nah, walaupun bercadar biniannya, tetap itu rasakan aja masing-masing. Itu kita kada munafik, itu memang ada pada diri kita. Hati-hati. Kemudian walan tazala hadhil ummah, kata Rasulullah, tidaklah umatku ini qaimatan ala amrillah. Walan tazala hadhil ummah qaimatan ala amrillah. Tidak akan umatku ini goyah atau selalu tegak umatku ini melaksanakan perintah Allah Ta'ala selama ia mencari ilmu, selama ada ilmu di dadanya. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan berbahaya orang-orang yang menentang mereka. Jadi siapapun menentang kita, kalau kita sudah teguh, kalau kita sudah niat, tekad kita buka majelis taklim dan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, siapapun menghalangi tidak akan goyah. Asalkan bujur-bujur. Sekalipun hujan, badai tetap dilewati. Ini rintik-rintik sedikit aja sudah beralasan guru, ya hujan, rintik-rintik guru. Jangankan rintik-rintik, namanya niatnya sudah kada kokoh di hati, mendung gen takut anda. Kayak bahasa kita pancat.
Digertak orang gin pancat dah. Melihat langit nih mendung, takutan sudah. Itu orang yang keimanannya tipis. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bakal pertolongan Allah taala bakal datang nanti. Kalau kita bujur-bujur niat mencari ilmu. Karena ilmu ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa kali ulun ingatkan ini di mana-mana, ulun baca, ulun sampaikan, dan kada bosan-bosan sampai mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti manusia ini akan menjadi seperti binatang. Kayak binatang kita nih. Ayo, berkekuatan makan. Aku kuat guru ayo makannya. Sapi, ayo tanding lawan sapi, mana kuatnya makan lawan sapi. Sapi seharian sanggup makan. Babi itu kuat lagi makan pada seorang. Babi itu malah saking rakosnya nih. Saking rakosnya babi itu, bileknya sudah makan, saking kanyangnya sudah nih, kada kau makan lagi, makanan habis sudah. Yang ada di parut dimuntahkannya, dimakannya pulang. Itu babi. Jadi kalau kita mengaku aku kuat makan, babi lebih kuat makan dari kita. Tenaga, mengandalkan tenaga kuat, harimau lebih kuat dari kita. Kuda lebih kuat dari kita. Ya apa? Yang diandalkan apa? Laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena ilmu, pasti manusia ini menjadi seperti binatang. Kada ada yang diandalkan. Kada ada yang diandalkan. Maka ilmulah yang bisa menjadikan kita manusia yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu apabila kita berilmu. Apabila kita kada berilmu, tsumma radadnahu asfala safilin, kata Allah. Lalu kami rendahkan manusia itu, kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah. Bahkan lebih rendah daripada binatang. Bila manusia ini kada berilmu. Maka bila pian sudah tahu majlis ilmu, majlis itu baik, bawai kawan, bawai dang sanak, bawai keluarga. Jangan salamat saurangan. Bawai. Jangan hendak salamat saurangan. Harus berbawaan. Ku anfusikum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kalian, kata Allah, dan keluarga kalian. Jangan saurangan. Bawai dan sanak, bawai keluarga kita. Bila sudah tahu majlis yang bisa menyelamatkan kita, bawai. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, derajat orang yang berilmu itu seperti apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian daripada orang kafir, dan orang-orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Di sini dikatakan qultu, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan wa dzalika li anna al-ilma naf'uhu muta'iddan. Li'anna al-ilma naf'uhu muta'iddin. Karena ilmu itu jersidin manfaatnya itu sangat banyak, berbilang-bilang. Muta'addin. Wa huwa asasul ibadah. Ilmu itu adalah pondasi ibadah. Bila kada berilmu, kada pacang diterima Allah taala. Dalam syair Zubat, apa itu Zat? Barang siapa beramal bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin la ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amal-amalnya tertolak, tidak diterima Allah taala. Maka ilmu adalah asasul ibadah, pondasi ibadah. Wa man ba'ud khairat, sumber daripada kebaikan-kebaikan.
Kama annal jahla ra'su kulli syarrin. Sebagaimana bahwasanya kebodohan itu adalah pokok daripada kejelekan, pokok daripada kejahatan, pokok daripada keburukan. Sumber keburukan itu kebodohan. Wa aslu jami'il baliyat, dan sumber atau asal daripada semua bahaya atau musibah-musibah, bala-bala bencana, karena kebodohan. Nah, di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi, beliau berkata, al-jahlu aslu kulli syarrin. Kebodohan adalah pokok segala kejelekan, keburukan, kejahatan. Wa mansya'u kulli dharar, dan sumber atau pokok daripada segala mara bahaya. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi, mencakup termasuk dalam perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Kata Nabi, dunia ini dilaknat Allah taala. Dilaknat. Mal'unun ma fiha. Dilaknat juga apapun yang ada di dalamnya. Jadi semuanya itu dilaknat Allah taala, termasuk kita ini berarti. Illa, kecuali zikrullah wa mawalah, kecuali orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat lawan Allah taala. Wa aliman, kecuali juga orang yang alim, orang alim. Wa muta'alliman, dan kecuali orang yang mau belajar ilmu. Tiga itu, mau berzikir kepada Allah, mau orang itu tadi mengajar, yaitu ulama, dan orang yang belajar, itu yang tidak dilaknat Allah taala. Semuanya dilaknat. Harta benda, rumah dilaknat, kecuali dibawa untuk berzikir kepada Allah taala, disumbangkan ke masjid, dipakai untuk sholat, berzikir ke Allah taala, kan manfaat. Atau belajar ilmu, maka lepas daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada syair yang ajib di sini. Di dalam syair dikatakan, laisa man mata fassaraha bimayyit, innamal mayyitu mayyitul ahya. Bukanlah orang yang mati itu dia terdiam seperti mayat tadi, tenang, mati itu. Bukan itu yang mati sesungguhnya. Innamal mayyitu mayyitul ahya. Hanya saja orang yang mati itu adalah mati waktu hidupnya. Waktu hidup mati. Nang kayak apa orang mati waktu hidup? Nah, di sini dikatakan orang yang mati dalam hidup itu ialah kada berilmu. Kada berilmu. Jadi hakikatnya orang kada berilmu itu mati. Nah, di sini dikatakan man mata bil jahli wal bu'di 'anillah fahuwal mayyitu haqiqah wa in kana hayyan suratan wa jisman. Orang yang mati dengan kebodohan, yaitu dia bodoh maksudnya. Wal bu'di 'anillah, dan jauh dari Allah, jarang sembahyang, jarang berzikir Allah taala, fahuwal mayyitu haqiqatan, maka itulah orang yang mati sesungguhnya. Wa in kana hayyan, walaupun hidup ya Rasidin. Walaupun hidup orangnya berjalan, tapi aslinya mati orang itu. Kada ada manfaatnya inya hidup, inya mati sama aja juga. Ketika inya mati orang kada apa-apa, kada ada yang hilang. Ketika dia hidup, kada ada juga orang biasa ya. Itulah orang yang mati sebujurnya. Wa in kana hayyan, walaupun hidup, suratan, walaupun bentuknya hidup, wajisman, jasadnya hidup, tapi kada berisi ilmu di dalam dirinya, maka dia mati sebujurnya. Mati. Nah, di sini Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, la adu wa a'da minal jahli. Tidak ada musuh yang paling berat yang memusuhi kita selain kebodohan. Jadi kebodohan itu paling besar musuh kita sebujurnya, bukan musuh yang secara zahir ini. Tidak ada musuh Jersidin yang lebih besar daripada kebodohan.
Wal mar'u aduwwu ma jahila. Seseorang itu musuh apa yang dia tidak tahu. Ketika orang berkelahi itu biasanya karena ketidaktahuan. Makanya kalau kita berkawan, lawan mencari orang, mencari kawan itu, lihat. Apabila orang itu kada berilmu, mau tidak mau, dia pasti akan menjerumuskan kita ke dalam mara bahaya. Walaupun dia tidak mau membahayai kita, memudaratkan kita, tapi mau kada mau pasti membahayakan kepada kita. Itu orang yang bodoh. Maka di sini kita tingkatkan dan kita kumpa semangat kita supaya lebih semangat lagi mencari ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala berkat kita mencari ilmu, sehingga kita tidak termasuk yang dalam hadis tadi, ad-dunya mal'unah, dunia ini dilaknat, dan dilaknat juga apapun yang ada di dalam dunia ini, kecuali orang yang mau berzikir kepada Allah Ta'ala, dan orang yang alim, dan orang yang mau belajar ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa hendak kebahagiaan dunia, hendaknya dengan ilmu. Barang siapa hendak kebahagiaan di akhirat, hendaknya dengan ilmu juga. Hendak dengan ilmu juga. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa hendak kebahagiaan dunia akhirat, kedua-duanya hendak bahagia, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.